Episode 96 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng berkata, ya, saya mendapatkan beberapa teknologi AI dari Jepang. Dan karena saya tidak bisa keluar rumah saat ini, saya akan memilah-milahnya dan melihat apakah saya bisa menggunakannya dalam produksi kami. Pernahkah kau berpikir bahwa semakin canggih senjata yang kau buat, semakin Amerika dan Jepang ingin menyingkirkanmu? Barat dan Jepang telah memberlakukan blokade teknologi terhadap Tiongkok selama beberapa dekade, dan blokade ini belum dicabut hingga kini. Tetapi kau telah mengacaukan tata letak mereka dan mengacaukan seluruh rencana mereka. Kau berperan sebagai pengganggu, dan kau menghancurkan kepentingan strategis mereka. Jika kau terus seperti ini, tantangan yang akan kau hadapi akan semakin banyak dan besar. Apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Xia Feng tersenyum. Ayah, apa yang ingin ayah katakan? Ayah tahu apa yang ku maksud. Xia Changhe berkata, aku tahu ayah miskin selama ini karena aku. Tapi sekarang kekayaanmu bernilai puluhan miliar. Dan uang yang kau hasilkan lebih dari yang bisa kita belanjakan dalam beberapa kehidupan. Pernahkah kau berpikir untuk berhenti? Berhenti? Jika aku bisa mendapatkan kedamaian dan keamanan dengan berhenti sekarang, aku akan mempertimbangkannya. Namun, kau tahu betul apa yang mereka inginkan. Jadi meskipun aku tidak berkembang di industri militer, Amerika tidak akan membiarkanku pergi. Dan orang-orang di organisasi FA tidak akan membiarkanku pergi. Jika aku berhenti sekarang, itu tidak akan membawa kedamaian atau keamanan. Dan itu hanya akan menghancurkan kekuatanku sendiri. Xia Changhe tetap diam. Xia Feng melanjutkan, ayah, hidup ini hanya beberapa puluh atau 100 tahun lagi. Ayah bisa hidup seumur hidup dengan pakaian bagus dan makanan lezat, atau ayah bisa hidup seumur hidup dengan teh sederhana dan makanan sederhana. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kuhasilkan, aku juga tidak peduli berapa tahun aku bisa hidup damai. Bangsa kita telah ditindas oleh Barat selama berabad-abad, dan negeri ini berlumuran darah, air mata, dan penghinaan. Bukankah kita orang Tiongkok masih didiskriminasi ketika bepergian ke luar negeri sekarang? Aku bukan pemuda yang sangat patriotik, tetapi aku punya kemampuan. Dan aku ingin melakukan sesuatu untuk negara dan bangsa ini. Jika aku tidak melakukan apa-apa, bukankah aku akan menyia-nyiakan bakatku? Ketika aku tua dan tidak bisa berbuat apa-apa di masa depan, aku pasti akan menyesalinya. Xia Changhe menghela napas, aku tidak mengajarkanmu ide-ide patriotik, tetapi kau begitu mencintai negara dan bangsa ini. Saat kau mengatakan itu, aku merasa tua dan berani. Mungkin hari-hari yang damai dan nyaman ini membuatku malu. Baiklah, apapun yang ingin kau lakukan, aku mendukungmu. Ayah, kenapa ayah tiba-tiba berpikir untuk membujukku berhenti? Apa yang terjadi? Xia Feng sedikit bingung. Xia Changhe tersenyum pahit, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Nak, aku sudah tahu siapa yang mengkhianatimu dan Tang Yuyan. Xia Feng tertegun sejenak. Siapa? Itu seseorang di bawah Yu Shanhe, seorang pria bernama Song Baicheng. Meskipun Song Baicheng yang melakukannya, dia pasti diinstruksikan oleh Song Baicheng atau orang-orang Ling Hao. Xia Feng berpikir aneh dalam hatinya, Liang Xiao mengatakan hal yang sama kepadaku. Tetapi karena tidak ada bukti dan aku tidak yakin, aku tidak memberitahunya. Bagaimana dia tahu? Yu Shanhe orang penting. Kau terlibat dalam industri militer di Tiongkok. Semakin baik kinerjamu, semakin besar pula kerugian yang akan dirasakan beberapa orang. Mereka tidak bisa menoleransimu. Ada musuh yang kuat di luar sana dan kekhawatiran di dalam. Keluarga Xia kami bukanlah keluarga besar. Kami lemah. Kau satu-satunya yang menopang kami. Bayangkan tekanan yang kau hadapi. Karena memikirkan bahaya inilah aku terpikir untuk memintamu berhenti. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, ayah, bagaimana ayah tahu tentang ini? Tentu saja aku punya saluran sendiri. Tiger kembali tadi malam, dan aku menyuruhnya pergi ke restoran Jepang itu. Dia mencuri rekaman CCTV restoran itu. Saat ayah pergi ke perusahaan, Tiger akan menyerahkannya padamu. Lihatlah, dan ayah akan mengerti. Ayah, itu. Jangan tanya lagi, pergilah dan kerjakan saja pekerjaanmu. Xia Changhe mulai memberi makan ikan koi di kolam lagi. Ia melemparkan segenggam pakan, dan ikan koi di kolam berebut mengambilnya, mengaduk air jernih. Bibir Xia Feng bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan. Ia berbalik dan pergi. Oh, ya? Aku hampir lupa sesuatu. Suara Xia Changhe terdengar dari belakang, Tang Yunhai mengajakku minum teh di Shu. Shu adalah negeri yang berlimpah, dan aku belum pernah ke sana. Aku ingin pergi dan melihatnya. Langkah Xia Feng terhenti sejenak, lalu ia menoleh ke arah ayahnya. Ayah, ayah pergi ke keluarga Tang di Shu, apa yang ayah lakukan? Untuk minum teh, bukankah sudah kubilang? Tang Yunhai mengajak ayahnya minum teh. Hanya untuk minum teh? Xia Feng merasa kewalahan. Ia tersenyum getir. Ayah, ayah boleh minum teh, tapi jangan setuju yang lain. Xia Changhe tersenyum. Apa yang ayah ingin ayah tidak setujui? Yah, pernikahan atau apalah. Maksudmu Tang Yuyan itu?
Aku rasa dia cukup baik. Dia terpelajar, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Kau bukan anak kecil lagi. Kau tidak bisa terus melajang selamanya. Kalau kau tidak menikah, bagaimana aku bisa punya cucu? Kau menghasilkan banyak uang, untuk siapa kau akan menyimpannya? Untuk Amal? Dasar bocah nakal. Xia Changhe semakin marah saat berbicara. Tiba-tiba, ia mengambil segenggam pakan ikan dan melemparkannya ke Xia Feng. Xia Feng melompat menjauh, berbalik, dan berlari. Ayah, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyetujui ini. Kalau ayah setuju, ayah harus cari tahu sendiri. Wus! Segenggam pakan ikan lainnya terlempar dari tangan Xia Changhe. Bocah nakal, apa kau mau membuatku marah? Kau anakku satu-satunya. Kalau kau tidak setuju, kemana aku harus mencari anak lagi? Xia Feng sudah menghilang. Xia Changhe mendesah. Kasihan sekali kasih sayang orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak khawatir tentang pernikahan anak-anak mereka, bahkan agen rahasia seperti dia. Ding ling ling, ding ling ling, telepon tiba-tiba berdering. Xia Changhe mengeluarkan ponselnya dan menjawabnya, dengan senyum di wajahnya. Oh, Tuan Tang, penerbangan saya sore ini. Yuyan akan menjemput saya? Saya malu. Oke. Sampai jumpa. Xia Feng tidak mendengar tentang panggilan ini. Mendekati gerbang pabrik militer Le5, Xia Feng melihat Ardemutu di pos jaga. Ia masuk. Bagaimana keadaan di rumah? Semuanya sudah beres, kata Ardemutu sambil menyerahkan sebuah USB drive kepada Xia Feng. Ini video pengawasan dari restoran Jepang itu. Mereka mengeluarkan hard drive-nya dan menguncinya di brankas. Saya sudah bersusah payah untuk mendapatkannya. Xia Feng hanya mengangguk dan pergi. Kembali di kantor, Xia Feng membuka berkas video di USB drive di komputernya. Dalam video itu, Song Bai-cheng sedang duduk di sebuah ruangan pribadi menikmati makanan Jepang. Ia satu-satunya orang di ruangan itu. Semenit kemudian, Song Bai-cheng berdiri dan pergi. Ada 1 yen Jepang ekstra di piring di depannya. Itu adalah uang kertas 1000 yen yang dilipat. Setelah Song Bai-cheng pergi, seorang wanita berkimono Jepang datang untuk membersihkan peralatan makan. Ia melihat uang kertas 1000 yen itu, menoleh ke belakang, lalu mengambil dan membukanya. Di atas uang kertas itu tertulis besok, Provinsi Barat, Dawang. Kata dalam bahasa Jepang sama dengan kata dalam bahasa Mandarin. Tulisan yang tampaknya berbahasa Mandarin ini sebenarnya berbahasa Jepang yang dapat dipahami oleh orang Jepang. Wanita berkimono itu kemudian menyimpan uang kertas 1000 yen dan meninggalkan ruang pribadi tempat Song Bai-cheng makan tanpa mengambil peralatan makan. Video berakhir. Xia Feng menyalin video dari drive USB dan mengangkat telepon di atas meja. Ia menghubungi nomor Liang Xiao, tetapi kemudian menutup telepon. Pikiran pertamanya adalah memberitahu Liang Xiao bahwa ia telah menemukan bukti. Tetapi kemudian ia memikirkan orang-orang aneh yang terlibat, dan ia pun mengurungkan niatnya. Melibatkan Liang Xiao bukanlah langkah yang bijaksana. Xia Feng menelepon kantor Si Boren. Ini saya, Tuan Si. Ini Anda, Nak. Saya baru saja akan menelepon Anda, kata Si Boren. Yuyan sudah kembali dari Provinsi Barat. Saya memberinya libur seminggu. Tidakkah Anda ingin menemuinya? Baiklah, saya akan pergi. Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Tuan Si, ada sesuatu yang sangat penting untuk saya sampaikan. Silakan. Nada bicara Si Boren tiba-tiba berubah serius. Saya sudah menemukan siapa yang mengkhianati Yuyan dan saya. Anda sudah menemukan? Siapa? Song Bai-cheng? Xia Feng menyebut nama itu. Bang! Suara Si Boren menggebrak mejanya dengan marah saat ia mendengar dering telepon. Sialan! Pengkhianat! Aku tak menyangka dia pelakunya. Apa kau punya bukti? Ya, ada video yang membuktikan kesalahannya, kata Xia Feng. Aku akan menyuruh Long Bing mengambilnya. Si Boren berkata dengan marah, dia sudah mati. Bos Si, masalah ini? Xia Feng ragu sejenak sebelum berbicara. Aku khawatir Ling Hao dan Yu Shanhe akan terlibat. Sambungan telepon pun hening, hanya terdengar napas berat Si Boren. Bos Si, ini masalah besar dan serius, tapi kujamin, tak seorang pun bisa mengkhianati negaranya dan tetap hidup tanpa beban. Jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Kita tangkap dulu pelakunya, kata Si Boren. Oke, Xia Feng menutup telepon. Melibatkan Ling Hao dan Yu Shanhe, ini memang masalah besar dan serius. Pendekatan Si Boren tepat. Seharusnya ia tidak menyentuh dalangnya dulu, melainkan menangkap para prajurit rendahan yang terlibat, menginterogasi mereka untuk mengungkap kebenaran, lalu menyusun rencana lebih lanjut setelah ia memiliki bukti. Sambil menunggu Long Bing mengambil barang bukti, Xia Feng mengambil solid state drive yang ia terima dari Hattori Masao dari brankasnya, menghubungkannya ke komputer, dan menyalin isinya ke hard drive-nya. Ia kemudian menelusuri konten yang disalin, tenggelam di dalamnya. Banyak negara sedang meneliti teknologi kecerdasan buatan,
Tetapi hanya Amerika Serikat dan Jepang yang mencapai kesuksesan signifikan, dan teknologi AI mereka merupakan yang tertinggi di dunia. Tiongkok tertinggal jauh dalam hal ini, mengandalkan teknologi AI impor untuk banyak lini produksi. Jika terjadi kerusakan, bahkan perbaikan pun harus dilakukan oleh pemasok peralatan. Jika saya menerapkan teknologi AI pada lini produksi di pabrik militer Thunder Horse, tidak hanya produksi akan meningkat, tetapi juga akan menghemat banyak uang. Bakat sulit ditemukan, tetapi jika AI dapat memecahkan masalah sumber daya manusia, pabrik militer Thunder Horse tidak perlu khawatir kekurangan staf karena ekspansi yang pesat. Sebuah ide berani muncul di benak Xia Feng, perlahan terbentuk. Sambil terus menjelajahi teknologi AI, pikirannya terus memutar ulang gambar-gambar yang pernah dilihatnya di Villa Hattori Masao. Hattori Masao memberinya 500 gambar, masing-masing sangat rumit. Orang normal bahkan tak akan mampu menghafal satu pun, namun ia berhasil menghafal ke-500 gambar itu. Setelah waktu yang tak terlukiskan, sebuah suara yang familiar membangunkannya dari AI-nya. Sedang apa kau? Xia Feng mendongak dan melihat wajah yang cantik, tetapi itu bukan wajah Long Bing, melainkan wajah Liang Xiao. Ia tertegun. Bukankah si Boren bilang untuk mengirim Long Bing? Kenapa Liang Xiao? Kau terlihat sangat cantik saat bekerja keras, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Kenapa kau di sini? Xia Feng berkata, aku sudah menelepon Tuan Xi, dan dia bilang untuk mengirim Long Bing. Liang Xiao mengerucutkan bibirnya. Kenapa? Kau tidak suka aku datang? Baiklah, aku akan pergi. Aku akan meminta Tuan Xi untuk mengirim Long Bing, kesayanganmu. Hentikan, kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. Bukan itu maksudku. Itu. Apa maksudnya? Sekarang setelah kau punya buktinya, apa langkah selanjutnya? Tuan Xi menyuruhku untuk langsung menangkap Song Bai Cheng, kata Liang Xiao. Xia Feng mengambil USB drive, berdiri, dan berkata, aku ikut denganmu. Sebuah BMW M6 merah melaju kencang di jalan raya menuju pusat kota Kyoto. Liang Xiao selesai menonton video di laptopnya lalu memindahkan berkasnya kembali ke kantor pusat Biro 101. Ia menutup laptopnya dan menatap Xia Feng yang sedang mengemudi. Baiklah, katakan padaku, mengapa kau ingin ikut denganku untuk menangkap seseorang? Lebih baik aku ikut denganmu. Song Bai Cheng hampir membuatku terbunuh, dan aku ingin menangkapnya sendiri, kata Xia Feng. Jangan bohong padaku. Senyum getir muncul di bibir Liang Xiao. Aku sudah lama bersamamu, aku tahu berapa banyak tahi lalat di tubuhmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Jangan dipikirkan, ayo kita tangkap orang bersama-sama, lalu bawa mereka kembali ke Biro 101. Liang Xiao berkata Bos Xi awalnya mengirim Long Bing, tetapi ketika dia tahu bahwa masalah ini mungkin melibatkan Ling Hao dan Yu Shanhe, dia malah mengirimku. Apa kau pikir aku tidak tahu kenapa? Di mata mereka, aku selalu menjadi orang yang pernah bekerja di CIA. Aku ditutupi dengan pakaian CIA, dari pakaian luar hingga pakaian dalam. Aku bisa melepas pakaian luarku, bolehkah aku melepas pakaian dalamku? Metafora macam apa ini? Menangkap Song Bai Cheng berarti berperang melawan pasukan yang diwakili oleh Ling Hao dan Yu Shanhe. Sangat berbahaya bagi siapapun yang melepaskan tembakan pertama. Bagaimana mungkin Bos Xi tega membiarkan Long Bing menjadi umpan meriam? Jadi, hanya aku yang tersisa. Bagi mereka, aku selalu orang luar, dan seseorang dengan masa lalu yang kelam. Jika aku menangkap Song Bai Cheng, aku akan menanggung beban tekanan mereka. Jika aku gagal, atau bahkan terbunuh, itu tetap hal yang baik bagi mereka, bukan? Liang Xiao merasakan gelombang kesepian dan kesedihan. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, jika kau tidak puas dengan pekerjaanmu, berhenti saja. Datanglah ke perusahaanku dan lakukan apapun yang kau mau. Kau peduli padaku dan tidak tega melihatku mati. Jadi kau ikut denganku untuk menangkap Song Bai Cheng, kan? Xia Feng tersenyum kecut. Ia sedang memikirkan hal ini, tetapi ia tidak ingin membicarakannya. Bicaralah, jawab pertanyaanku. Liang Xiao mendambakan jawaban. Bagaimana mungkin aku melihatmu mempertaruhkan segalanya sendirian? Sekalipun kita tetap saudara. Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Kata Xia Feng. Senyum tipis tersungging di bibir Liang Xiao. Kau peduli padaku dan tak ingin aku mati. Itu sudah cukup. Bukannya aku tak terpikir untuk bekerja di perusahaanmu, tapi aku harus tetap di Biro 101. Kenapa? Tanya Xia Feng bingung. Kau pergi ke Biro 101 untuk mendapatkan surat perintah pengembalian dan pengampunan. Kau sudah mendapatkannya? Kenapa kau masih ingin tetap di sana? Menurutmu, apa semua orang di Biro 101 adalah Long Bing dan Tan Yuyan? Xia Feng? Kalau aku tetap di Biro 101, aku juga bisa menjadi orang dalammu. Mungkin aku bisa berperan besar di saat kritis. Xia Feng tertegun. Maksudmu kau ingin menyamar demi aku? Bukankah aku sudah cukup menyamar untukmu? Semua kenangan itu kembali membanjiri, memenuhi hati Xia Feng dengan melankolis dan kesedihan. Semakin baik Xia Feng memperlakukannya sekarang,
Semakin ia merasa tidak nyaman, tak mampu menghadapinya. Jangan khawatir, tangan Liang Xiao mendarat di paha Xia Feng. Aku bukan seseorang yang bisa kau bunuh begitu saja. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa aku kembali ke Tiongkok untukmu, dan aku tinggal di Biro 101 untukmu. Selama kau mengerti hatiku, aku akan puas. Kenapa kau masih begitu baik padaku? Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Apakah itu alasan yang cukup? Tangannya di paha Xia Feng bergetar, cengkeramannya erat, seolah ingin kembali memasuki tubuh Xia Feng, kehidupannya, melalui kuku dan jari-jarinya. Genggamannya terasa sakit, tetapi Xia Feng tetap tenang, melepaskannya. Apalagi yang bisa ia katakan? Berdamai? Memikirkan kehidupan cintanya yang berantakan saat ini, dan rencana ayahnya untuk pergi minum teh di Shu bersama Tang Yunhai, ia tak kuasa menahan sakit kepala. Suasana di dalam mobil menjadi canggung, semburat kesedihan mengalir pelan di antara mereka berdua. Tepat ketika Xia Feng bingung bagaimana menghadapi Liang Xiao, sebuah mobil memotong di depannya, dan ia buru-buru menginjak rem. BMW M6-nya tiba-tiba berhenti, membuatnya tergelincir dan Liang Xiao terbanting ke depan. Entah karena naluri atau alasan lain, ia mengulurkan tangan dan meraih, mencengkeram benda itu. Tubuh Xia Feng membeku, lupa mengemudi. Liang Xiao juga membeku, lupa melepaskan. Tatapan mereka bertemu, masing-masing dengan ekspresi rumit. Bip bip bip. Seorang pengemudi membunyikan klakson dari belakang, diikuti oleh seseorang yang berteriak, "Kau tahu cara mengemudi? Kau pikir kau begitu keren mengendarai BMW? Akan kubunuh kau." Baru kemudian kedua penumpang itu kembali ke dunia nyata. Liang Xiao buru-buru melepaskan tangannya, wajahnya hanya sedikit memerah, tidak menunjukkan rasa malu yang berlebihan. Lagi pula, ia sangat familiar dengan bagian Xia Feng, hanya sedikit asing setelah lama tidak menggunakannya. Xia Feng menginjak pedal gas, dan mobil pun menyala kembali, melaju normal. Wajahnya juga sedikit memerah, bukan karena malu, melainkan karena malu. Lagi pula, perubahan itu begitu kentara sehingga tak bisa disembunyikan sekeras apapun ia berusaha. Mobil yang tadinya tertahan di belakang menyusul. Pemuda pirang yang mengemudi menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan mengumpat dengan marah, "Sialan. Kau tahu cara mengemudi? Kalau tidak bisa, aku akan mengajarimu." Seorang pemuda beranting duduk di kursi penumpang menatap Liang Xiao dengan seringai di wajahnya. "Hei, Nona, jangan ikuti si idiot itu, ikuti aku akan mengajakmu bersenang-senang." Wow, panas sekali. Pemuda pirang yang mengemudi juga menggoda Liang Xiao. "Cantik, ikut kami janji akan membuatmu nyaman." Xia Feng tidak mau peduli dengan kedua preman ini. Ia masih bisa menahan omelan, tetapi kedua bajingan ini justru menggoda Liang Xiao. Ia marah tanpa alasan dan menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. "Keluar! Kalau tidak, aku akan melumpuhkan kalian berdua, idiot. Yo! Beraninya dia berbuat jahat pada kita? Potong dia sampai mati. Sialan, tabrak dia. Mobilnya mahal, setimpal dengan harganya." Pemuda pirang itu tiba-tiba memutar setir dan benar-benar menabrakkan Chevrolet Cruze yang dikendarainya ke BMW M6 yang dikendarai Xia Feng. Xia Feng menginjak rem mendadak untuk menghindari mereka. Sorot matanya menakutkan. Liang Xiao, yang melihat Xia Feng yang marah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya gemetar karena tawa yang begitu riang dan menyenangkan. Xia Feng berkata dengan muram, "Aku hampir marah pada dua idiot ini, dan kau masih tertawa? Kau sama sekali tidak melupakanku. Kau bereaksi begitu keras terhadap seorang pria yang menghinaku. Jauh di lubuk hati, kau masih menganggapku wanitamu, kan?" Kata Liang Xiao, senyumnya nyaris tak tersamarkan, tetapi air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Indra keenam seorang wanita selalu begitu tajam dan akurat, tak terbantahkan. Xia Feng tersenyum kecut, "Bisakah kita tidak membicarakan ini?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Liang Xiao tiba-tiba mencondongkan tubuh dan mencium bibirnya. Seorang wanita yang familiar, aroma yang familiar. Ciuman tiba-tiba ini langsung membawa Xia Feng kembali ke Haizu, ke masa lalu. Di masa-masa sulitnya berwirausaha, Liang Xiao memasuki hidupnya, memberinya cinta yang tak pernah berani ia bayangkan. Di sofa, di ruang kerja, di tempat tidurnya, ia dan wanita itu melepaskan gairah dan nafsu masa mudanya berulang kali. "Hei, sialan!" Si pirang muncul di jendela mobil. Melihat pasangan itu berciuman, ia mengumpat dan meninju kepala Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya, dan pistol Viper menghantam kepalan tangan si pirang. Kepalan tangan terbuat dari daging, pistol terbuat dari besi. Pukulan si pirang mengenai moncong pistol, membuatnya menjerit kesakitan dan darah mengucur dari kepalan tangannya. Ia mengira itu palu atau semacamnya, dan rekan-rekannya hendak menghunus pedang mereka. Tetapi ketika mereka melihat apa yang dipegang Xia Feng, mereka terhuyung, wajah mereka pucat pasi karena ketakutan. Kakak, kami telah dibutakan oleh kebijaksanaan kami sendiri."
Mohon maafkan kami. Lidah si pirang hampir tak terkatup. Berlututlah. Tatapan Xia Feng dingin dan menakutkan. Ia tampak sangat tenang. Tetapi ketika ia melakukannya, aura pembunuh yang telah dipupuk melalui ratusan pembunuhan terpancar, menakutkan. Kedua penjahat itu jatuh berlutut. Mobil-mobil yang lewat memperlambat laju mereka untuk menyaksikan kejadian itu. Untungnya, ini masih pinggiran kota, bukan pusat kota. Kalau tidak, pasti akan terjadi kepanikan. Tampar muka kalian di sini. Aku akan menampar kalian masing-masing sekali, lalu aku akan melepaskan kalian, kata Xia Feng. Kedua preman itu, berani menghadapi situasi ini, mendekatkan muka mereka ke pintu mobil. Tepat saat Xia Feng hendak menyerang, Liang Xiao menarik tangannya. Lupakan saja, lepaskan mereka. Mereka bilang begitu padamu, dan aku hanya melampiaskan amarahmu. Kenapa kau menghentikanku? Tanya Xia Feng. Liang Xiao tersenyum. Aku seharusnya berterima kasih pada mereka. Kalau bukan karena mereka, bagaimana aku tahu kalian masih begitu peduli padaku? Xia Feng? Kalian berdua, keluar dari sini, teriak Liang Xiao. Kedua preman itu akhirnya bangkit dan melarikan diri dengan panik. Pikiran wanita memang aneh. Kedua preman itu baru saja menghinanya, tapi dia sama sekali tidak marah, dia tampak bahagia. Apakah keajaiban cinta benar-benar semagis itu? Xia Feng melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Kyoto. Liang Xiao terkikik lama sebelum akhirnya tenang. Dia mencoba bertanya, Feng Zi, apakah kita sudah berdamai? Xia Feng memutar bola matanya ke arahnya. Bagaimana mungkin semudah itu? Luka yang kau tinggalkan di hatiku belum sembuh. Kalau sudah sembuh, kita bicarakan ini lagi. Kalau begitu aku akan mengusap dadamu untuk membantu menyembuhkan luka-luka itu. Oke? Liang Xiao mengulurkan tangan untuk mengusap dada Xia Feng. Hentikan, aku sedang menyetir. Hei, kuperingatkan kau, jangan main-main. 1 jam kemudian, BMW M6 berhenti di sebuah kompleks perumahan mewah. Xia Feng keluar dari mobil dan melirik tonjolan di selangkangannya dengan canggung. Ia jelas menentang gagasan rekonsiliasi, tetapi itu tidak menghentikan mantan pacarnya untuk mencoba, yang menyebabkan situasi canggung saat ini. Namun, ia mengerti, ia belum pernah disentuh oleh pria manapun sejak putus, jadi wajar baginya untuk merasa sedikit kehilangan kendali. Liang Xiao juga keluar dari mobil. Wajahnya memerah, matanya berair. Ia tampak takut menatap Xia Feng, tetapi ia mau tak mau ingin melihatnya. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya sejak kembali ke Tiongkok. Meskipun ia belum mencapai apa yang diinginkannya, ia merasa telah membuat beberapa kemajuan. Yang lebih penting, ia tahu Xia Feng masih menyimpannya di hati. Ayo, pergi ke rumah Song Bai Cheng, kata Xia Feng. Baiklah, ayo pergi. Liang Xiao menyisir rambutnya dari dahi. Keduanya berjalan menuju sebuah gedung apartemen. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, telepon berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu nomor si Boren. Ia ragu sejenak, lalu menutup telepon. Siapa yang menelepon? Liang Xiao tidak melihat. Ini Tuan Si. Xia Feng tidak menyembunyikannya darinya. Kenapa kau tidak menjawabnya? Dia mungkin mencoba membujukku untuk kembali. Aku sudah di sini, bagaimana aku bisa kembali? Sudahlah, ayo kita tangkap orang itu. Xia Feng menyimpan ponselnya. Wajah Liang Xiao kembali tersenyum manis. Lihat, kau masih tidak mau mengakuinya? Kau mengkhawatirkanku, kau tidak bisa melupakanku sama sekali, kan? Kaulah orangnya, ayo pergi. Xia Feng mempercepat langkahnya. Liang Xiao menyusul Xia Feng. Setelah kita menangkapnya, bagaimana kalau kita pergi minum malam ini? Aku tidak bisa keluar dengan santai sekarang, kata Xia Feng. Lalu bagaimana kalau aku datang ke rumahmu? Tanya Xia Feng. Pintu kamar Song Bai Cheng tertutup rapat. Sesampainya di pintu, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan ia menggunakan kemampuan clairvoyance-nya untuk mengamati ruangan. Ruang tamu kosong, tetapi TV menyala, memutar acara varietas. Dapur, di sebelah kiri ruang tamu, juga kosong. Sebuah panci presto diletakkan di atas kompor gas, uap mengepul darinya, isinya mendidih. Di sebelah kanan ruang tamu terdapat lorong, dengan 3 kamar berjajar di satu sisi. Pintu-pintunya juga tertutup rapat. Di ujung lorong terdapat balkon, pintu kaca gesernya terbuka, dan balkon itu juga tidak memiliki pintu. Tepat ketika Xia Feng hendak menajamkan matanya untuk mengintip ke dalam 3 ruangan, Liang Xiao sudah membuka pintu mereka bersama seorang tukang kunci. Dia punya pistol. Hati-hati, ikuti aku. Liang Xiao, sambil menarik pistolnya, mendorong pintu dengan lembut. Dalam situasi seperti ini, seorang pria seharusnya memimpin, tetapi ia telah mendahului Xia Feng, menempatkan dirinya dalam posisi yang paling berbahaya. Xia Feng bukanlah pria yang tepat untuk bersembunyi di balik seorang wanita.
Ia menyeret Liang Xiao di belakangnya dan berjalan menyusuri lorong. Ia menghunus pistolnya, tangannya sedikit ditekuk dan rata, siap menembak. Liang Xiao tidak mencoba untuk menghalanginya lagi. Ia tahu karakter dan temperamen Xia Feng. Di pintu pertama, Xia Feng berhenti dan menurunkan pistolnya. Meskipun ia tidak membukanya, ia sudah melihat apa yang terjadi di dalam. Song Baicheng terbaring tak bergerak di tempat tidur, hanya mengenakan pakaian dalamnya. Namun ia jelas tidak tidur, karena dadanya tidak bergerak sama sekali. Sekalipun ia tidur, dada seseorang tetap akan naik turun. Terlebih lagi, wajahnya membiru keunguan, warna yang tidak lazim untuk orang hidup. Saat itu, hati Xia Feng berkobar karena amarah. Ia telah melacak kasus ini hingga ke Song Baicheng, tetapi ia langsung membunuhnya untuk membungkamnya. Dengan Song Baicheng yang telah mati, bagaimana ia bisa melanjutkan penyelidikan? Apa gunanya bukti yang sedikit itu? Apa yang terjadi? Tanya Liang Xiao lirih. Ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba membanting pintu. Pintu itu terbuka. Liang Xiao bergegas masuk dengan pistol di tangan. Xia Feng mengikutinya. Apa yang terjadi? Liang Xiao segera menyadari bahwa Song Baicheng telah mati. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Xia Feng menahan amarahnya. Apa perlu bertanya? Seseorang telah membunuh Song Baicheng sebelum kita membungkamnya. Mari kita lihat apakah si pembunuh meninggalkan petunjuk. Liang Xiao menggeledah ruangan itu. Namun, Xia Feng berdiri di samping tempat tidur, diam-diam mengamati Song Baicheng yang terbaring di sana. Tidak ada luka di tubuh Song Baicheng, bahkan tidak ada bekas cekikan di lehernya. Tubuh seperti itu hampir menyingkirkan kemungkinan ditembak, ditusuk, atau dicekik. Wajahnya damai, seolah-olah ia telah meninggalkan dunia ini dalam mimpi, tanpa merasakan sakit apapun. Alis Xia Feng sedikit berkerut. Song Baicheng adalah agen khusus terlatih, kecakapan tempurnya bahkan melampaui agen rata-rata. Bagaimana mungkin ia membunuh orang seperti itu, dan tidak meninggalkan jejak sama sekali? Tatapan Xia Feng beralih ke perut Song Baicheng, dan ia memeriksanya. Perut Song Baicheng bersih, tanpa sisa makanan. Ia masih memasak di dapurnya, menunjukkan ia belum makan. Ia tidak mengalami luka apapun, menghilangkan kemungkinan kematian akibat senjata. Perutnya kosong, tanpa jejak makanan atau obat-obatan, menyingkirkan kemungkinan obat-obatan. Jadi, bagaimana ia mati? Sialan. Pembunuhnya tidak meninggalkan apa-apa. Liang Xiao kembali ke sisi Xia Feng. Dengan pelatihan dan pengalamannya, ia tak perlu mencari jejak, sepotong demi sepotong, layaknya polisi biasa. Xia Feng tersenyum kecut. Kami sudah bertemu seorang ahli. Menurutmu siapa orangnya? Xia Feng menggelengkan kepala. Aku hanya tahu siapapun yang perlu dibunuh untuk membungkamnya adalah tersangka yang paling mungkin. Tetapi siapa pembunuhnya sulit dikatakan. Aku akan menelepon Tuan Si. Liang Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tatapan Xia Feng beralih ke kepala Song Baicheng. Mata kirinya, bagaikan pisau cukur, mencukur habis. Rambut Song Baicheng mencapai kulit kepalanya. Kulit kepala Song Baicheng halus, tanpa bekas luka yang terlihat. Namun, ada tanda lahir ungu di kepalanya, seukuran koin 1 yuan. Bentuknya juga bulat, mirip koin. Tatapan Xia Feng terpaku pada tanda lahir ungu itu, dan ia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pada tanda lahir itu, sebuah pori-pori rambut telah rusak, dan darah merembes keluar. Namun, darah sulit dideteksi dengan tanda lahir ungu. Ditambah lagi dengan rambut yang menutupi kulit kepala, hampir mustahil bagi orang kebanyakan untuk mendeteksinya. Penemuan ini jelas merupakan sebuah terobosan. Tatapan Xia Feng tertuju pada pori-pori, area yang rusak langsung menarik perhatiannya, diperbesar 100 kali lipat. Ia melihat kulit dan jaringan subkutannya hancur oleh benda tajam. Pemandangan yang ia lihat bagaikan jarum yang menusuk sepotong tahu. Jarumnya ditarik, tetapi bekas tusukannya tetap ada. Kemudian, mata kirinya beralih ke sinar X dan penglihatan mikroskopis, berfokus pada pori-pori dan secara bertahap menembus otak Song Baicheng. Kebenaran segera terungkap. Sebuah arteri vital di otak Song Baicheng telah terputus. Arteri itu merupakan bagian dari arteri serebral tengah, dan otaknya dipenuhi darah. Hal ini juga menjelaskan warna ungu di wajahnya. Xia Feng berpikir dalam hati, untuk membunuh seseorang dengan cara ini, 2 syarat harus dipenuhi. Pertama, orang tersebut sangat mengenal Song Baicheng sehingga ia tidak memiliki pertahanan diri. Kedua, pembunuhnya sangat berpengalaman, seorang pembunuh profesional. Jadi, siapa di antara rekan-rekan Song Baicheng yang memenuhi kedua syarat ini? Ia tentu saja memikirkan Ling Hao, tetapi ia segera menolaknya. Ling Hao tidak pernah menunjukkan keahliannya. Dan meskipun ia, seperti Song Baicheng, telah menerima pelatihan tempur militer, itu tidak membuktikan bahwa ia adalah pembunuh Song Baicheng.
Ling Hao juga tidak mungkin pembunuh profesional yang sangat berpengalaman yang memenuhi persyaratan kedua. Selain Ling Hao, ia tidak tahu siapa pembunuh misterius ini. Liang Xiao kemudian menelepon si Boren, bahkan menyalakan speakerphone agar Xia Feng bisa mendengarnya. "Bosi," kata Liang Xiao saat panggilan tersambung. "Saya sudah di rumah Song Bai Cheng. Tapi apa? Dia sudah mati?" kata Liang Xiao. Metode pembunuhnya sangat canggih. Tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, dan tidak ada luka di tubuh Song Bai Cheng. Tolong kirim dokter forensik untuk memeriksa tubuh Song Bai Cheng. Tetap di tempat kejadian perkara dan jangan bergerak. Amankan area tersebut. Saya akan segera mengirim seseorang, kata si Boren. Dimengerti, Bos Si. Apakah Xia Feng bersamamu? Dia. Liang Xiao ragu-ragu. Jangan bertingkah seperti itu. Berikan ponselnya padanya. Aku ingin bicara dengannya. Suara si Boren terdengar marah. Liang Xiao mengangkat bahu dan menyerahkan ponsel itu kepada Xia Feng. Xia Feng memegang ponselnya dan berkata, "Bosi, ini aku. Silakan." Suara si Boren menyusul. "Bocah, aku memintamu untuk tinggal di pabrik militer Leima untuk melindungimu. Kenapa kau pergi ke rumah Song Bai Cheng? Apa kau pikir kau belum cukup membuat masalah? Aku harus pergi sendiri. Dan aku sedikit mengkhawatirkannya, jadi aku ikut. Lagi pula, Song Bai Cheng hampir membunuhku dan Tang Yuyan. Dan aku ingin menangkapnya sendiri," kata Xia Feng. "Aku tahu kau pasti punya alasan. Kembalilah sekarang juga. Song Bai Cheng sudah mati. Aku ingin membantu Xiao." Si Boren menyela Xia Feng. "Itu perintah." Oke. Aku akan segera kembali." Setelah itu, Xia Feng menutup telepon. Liang Xiao berkata, "Kau kembali dulu. Aku akan mengurus ini." Xia Feng berkata, "Tidak. Aku akan tinggal dan menunggu pemeriksa medis. Aku ingin tahu hasil otopsi. Tapi Bosi sudah memberi perintah. Apa kau akan melanggarnya?" Liang Xiao menatap Xia Feng dengan cemas. Xia Feng tersenyum. "Perintahnya hanya berlaku untukmu. Aku tidak peduli dengan perintahnya. Jika aku melanggarnya, apa dia masih bisa memecatku?" Liang Xiao mengangkat bahu. "Dia tidak akan memecatmu, tapi dia akan memberiku ceramah. Sedangkan aku ditakdirkan untuk menjadi bawahan kemanapun aku pergi." Xia Feng, karena ucapan yang tak terjelaskan ini, suasana di ruangan itu kembali canggung dan hening. Tiba-tiba, langkah kaki dan suara-suara terdengar di luar pintu. "Bu, ayah bilang dia merebus ayam untuk kita. Dia juga bilang akan mengajakku membeli mainan setelah makan malam. Mau ikut dengan kami?" Terdengar suara anak laki-laki. "Kalau kamu cuma tahu makan dan bermain, bagaimana mungkin kamu punya masa depan setelah besar nanti? Jangan lupa, kamu ada les piano sore ini. Kamu harus pergi ke piano," kata suara seorang wanita. "Bu, aku nggak mau les piano. Aku mau beli mainan. Jadilah anak baik," teriak seorang wanita. "Hei, kenapa pintunya terbuka?" Di kamar tidur, Xia Feng dan Liang Xiao bertukar pandang, lalu bergegas keluar. Saat mereka keluar, mereka melihat seorang wanita parubaya dengan seorang anak laki-laki kecil, sekitar 7 atau 8 tahun, masuk. Wanita itu berkulit cerah dan cukup cantik. Anak laki-laki itu gemuk dan mirip Song Bai Cheng. Mudah ditebak bahwa wanita itu adalah istri Song Bai Cheng, dan anak laki-laki itu adalah putranya. Wanita itu membeku di tempat, tetapi sedetik kemudian, dia tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. "Seseorang, tangkap pencurinya." "Berhenti." Liang Xiao segera mendekat. "Kami bukan orang jahat, kami polisi." Wanita itu tiba-tiba menyadari pistol di tangan Liang Xiao dan berteriak lagi, "Tolong! Pembunuhan!" Anak laki-laki kecil itu berlari keluar pintu sambil berteriak, "Tolong! Ada orang jahat!" Kata Xia Feng, "Xiao, simpan pistolnya. Biarkan mereka berteriak." Liang Xiao menyimpan pistolnya. Wanita itu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, bergegas ke kamar tidur. Beberapa detik kemudian, jeritan melengking seperti babi menggema dari kamar tidur. "Bai Cheng! Bai Cheng! Ah! Bangun!" Istri Song Bai Cheng menangis terseduh-seduh, diliputi duka. Polisi belum datang, tetapi satpam lingkungan dan beberapa tetangga sudah datang. Anak laki-laki gemuk yang melarikan diri sebelumnya telah kembali. Seorang wanita memeluknya dan menolak membiarkannya pergi ke kamar tidur. Dia masih muda, dan menyaksikan kejadian seperti itu tidak akan baik untuk perkembangannya. Suasana duka menyelimuti rumah itu. Song Bai Cheng tidak pantas mendapatkan simpati, tetapi istri dan anaknya tidak bersalah. Wanita itu telah kehilangan suaminya, anak itu kehilangan ayah mereka, dan kehidupan ibu dan anak itu berubah selamanya. Setelah cukup menangis, istri Song Bai Cheng mencoba menutupinya dengan selimut, tetapi Liang Xiao menghentikannya. "Jangan bergerak. Kamu tidak boleh menyentuh apapun di tempat kejadian perkara ini. Dia sudah meninggal.
Apa kamu akan meninggalkannya telanjang seperti ini? Dia sudah pergi. Dan kamu bahkan tidak bisa menutupinya dengan selimut? Wanita itu diliputi emosi. Setelah dokter forensik memeriksa mayatnya, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tapi tidak sekarang. Keluar dan jangan tinggal di tempat kejadian perkara. Ini rumahku. Wanita itu berteriak pada Liang Xiao, kalau ada yang mau pergi, seharusnya kamu. Liang Xiao mengerutkan kening, keluar. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Siapa kau sebenarnya? Kau bilang kau polisi? Tunjukkan kartu identitasmu. Tanya wanita itu, sambil mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Liang Xiao. Ia bukan tandingan Liang Xiao, yang langsung menarik tangannya dan menyeretnya keluar dari kamar tidur. Ia menangis dan mengamuk di ruang tamu, dan beberapa tetangga menuduhnya melakukan kekerasan. Suasana menjadi kacau dan berisik, membuat Xia Feng pusing. Ia juga bersyukur memiliki Liang Xiao di sisinya. Bagaimanapun, Liang Xiao adalah seorang wanita. Perkelahian antara dua wanita tidak masalah, tetapi akan merepotkan baginya untuk menangani situasi seperti itu. Wanita Song Baicheng berteriak-teriak ingin melihat kartu identitas Liang Xiao dan Xia Feng, tetapi keduanya tidak menunjukkannya. Petugas dari Biro 101 menangani kasus secara berbeda dari petugas polisi biasa. Jika perlu, mereka bisa dengan mudah mengusir semua orang dari ruangan tanpa mempedulikan perasaan mereka. Namun keduanya akhirnya menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Ibu dan anak itu sudah cukup menyedihkan dan patah hati. Melakukan apapun lagi hanya akan menambah luka. Kebuntuan itu berlangsung sekitar 1/4 jam, ketika situasi tak terduga muncul. Sementara para agen dan pemeriksa medis dari Biro 101 belum tiba, sekelompok petugas polisi tiba. Setibanya di sana, istri Song Baicheng menangis terseduh-seduh dan mengadu kepada kepala polisi. Beberapa tetangga juga berbicara dengan suara riuh, menjelaskan situasi tersebut. Kepala polisi, yang merasa mengerti situasi, menghampiri Xia Feng dan Liang Xiao. Kalian bilang kalian polisi. Kalian dari kantor polisi mana? Tunjukkan kartu identitas kalian. Liang Xiao dan Xia Feng tetap tak bergerak. Mereka bukan polisi, mereka pembunuh. Teriak istri Song Baicheng. Kepala polisi itu dengan tegas berkata, kalau kalian tidak menunjukkan kartu identitas kalian, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Liang Xiao kemudian mengeluarkan kartu identitas Biro Keamanan Nasional dan menyerahkannya kepada kepala polisi. Ekspresi wajah kepala polisi berubah saat melihat kartu identitas Liang Xiao, dan sikap mengancamnya pun lenyap. Liang Xiao berkata, bawa orang-orangmu dan pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Kepala polisi itu ragu-ragu. Saat itu, beberapa orang lagi memasuki pintu, dipimpin oleh Ling Hao. Melihat Ling Hao, Xia Feng langsung bingung. Song Baicheng sudah mati. Bagaimana Ling Hao bisa tahu secepat itu? Dan dia bahkan membawa orang-orang bersamanya? Ling Hao menghibur wanita Song Baicheng lalu berjalan menghampiri Xia Feng. Xia Feng, lama tak bertemu. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Xia Feng menanyakan pertanyaan yang sama. Ling Hao berkata, aku bergegas datang begitu menerima telepon. Ini berita yang sangat tragis. Siapa yang meneleponmu? Tanya Xia Feng. Ling Hao mengerutkan kening. Xia Feng, apa maksudmu? Apa kau sedang menyelidikiku? Tidak, aku hanya penasaran dan ingin mengungkap semua ini, kata Xia Feng tenang. Kalau kau ingin tahu, aku akan bertanya padamu. Kenapa kau di sini? Tatapan Ling Hao dingin. Xia Feng berkata, aku di sini untuk menangkapnya. Kenapa? Dia terlibat dalam apa yang terjadi di Provinsi Barat. Dia membocorkan informasi kepada Jepang. Dia bersalah atas pengkhianatan, kata Xia Feng. Omong kosong, teriak istri Song Baicheng seperti digigit. Omong kosong. Kau memfitnahku. Suamiku pria baik, bukan pria jahat. Xia Feng tidak membalas, dia tidak suka berdebat dengan seorang wanita. Ling Hao hanya mengangkat tangannya, dan istri Song Baicheng terdiam. Apakah kau punya bukti? Tanya Ling Hao pada Xia Feng. Tentu saja aku punya. Kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini untuk menangkap seseorang? Kata Xia Feng. Tunjukkan padaku. Siapa kau? Apa aku perlu menunjukkan buktinya? Tanya Xia Feng. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Ling Hao. Kau sudah menjadi lebih berkuasa sekarang, dan nada bicaramu berbeda dari sebelumnya. Ya, aku tidak tertarik dengan apa yang kau sebut bukti. Song Baicheng adalah bawahanku, dan dia ada di departemen kami. Kami punya tenaga profesional sendiri untuk menangani masalah seperti ini, jadi kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Silakan pergi. Kau ingin kami pergi? Kenapa kau mau? Tanya Xia Feng dingin. Lagi pula, kau begitu ingin kami pergi. Apa kau tidak punya motif tersembunyi? Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Suara Ling Hao dipenuhi amarah. Liang Xiao berkata, apa wewenangmu untuk meminta kami pergi? Aku memintamu pergi sekarang. Keluar. Liang Xiao,
Kau tidak berhak mengatakan itu padaku. Ling Hao menatap Liang Xiao. Apa kau ingin aku mengorek semua hal yang kau lakukan selama di CIA? Kau? Liang Xiao sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Ling Hao mengabaikan Xia Feng dan Liang Xiao. Ia mengikuti orang-orang yang datang bersamanya dan berjalan menuju kamar Song Bai Cheng. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Liang Xiao. Mereka profesional di departemen kami. Mereka akan mencari tahu penyebab kematian Song Bai Cheng dan memberinya keadilan, kata Ling Hao. Dokter forensik? Kau bisa bilang begitu. Tidak. Liang Xiao mencoba menghentikannya. Xia Feng meraih tangannya. Liang Xiao berbalik dan menatap Xia Feng, yang menggelengkan kepala padanya. Mereka. Liang Xiao ragu-ragu. Xia Feng menariknya ke sudut ruang tamu, mendekatkan diri ke telinganya, dan berbisik, Song Bai Cheng dan Ling Hao telah dipindahkan ke Departemen Yushanhe dan menjadi personel militer. Ini sistem independen dengan badan investigasinya sendiri dan bahkan pengadilannya sendiri. Mereka benar-benar berhak menyelidiki masalah ini. Mereka mencuri dari dalam, kata Liang Xiao dengan geram, tetapi suaranya lirih. Siapapun yang jeli pun bisa melihatnya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Liang Xiao menatapnya dengan enggan. Xia Feng berkata, Song Bai Cheng sudah mati, jadi bukti apapun tidak berguna. Jika kau menghadapi mereka secara langsung, kau akan menderita. Liang Xiao menatap Xia Feng, matanya melembut. Apakah kau melepaskannya untuk melindungiku? Xia Feng mengangguk. Berdasarkan pengalamannya, dengan kematian Song Bai Cheng, insiden di Provinsi Barat akan berakhir. Tidak akan ada yang mempermasalahkannya, apalagi penyelidikan menyeluruh. Pembunuhnya akan bebas tanpa hukuman, dan Ling Hao serta Yu Shanhe tidak akan terlibat sedikitpun. Liang Xiao, seorang wanita yang telah melompat kapal dari CIA ke Biro 101, akan benar-benar menjadi umpan meriam jika ia bersikeras menyelidiki. Sekalipun ia membayar harga yang ia bisa, yang akan ia dapatkan hanyalah hasil yang sia-sia, tidak mengubah apapun. Serahkan masalah ini pada Tuan Si, dan jangan ikut campur lagi, kata Xia Feng. Liang Xiao setuju dengan lembut, lalu menambahkan, pembunuhnya masih bebas, sementara orang yang mengkhianatimu bebas dari hukuman. Aku tidak bisa menerima ini. Ini tidak adil. Xia Feng berkata, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Aku tak pernah menyangka akan menjatuhkan tokoh seperti Ling Hao dan Yu Shanhe dengan kematian Song Bai Cheng. Namun, masalah ini tidak akan berakhir denganku. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar. Tapi untuk saat ini, hanya ini yang bisa kulakukan. Seorang pria sejati yang tidak membalas dendam bukanlah seorang pria sejati. Dan balas dendam tidak pernah terlambat. Agen dan pemeriksa medis dari Biro 101 tiba, tetapi tepat ketika para pemeriksa medis tiba, para ahli yang dibawa Ling Hao menyampaikan hasil otopsi awal pendarahan otak. Xia Feng kembali memeriksa tubuh Song Bai Cheng. Rambutnya telah ditendang. Teknisi pencukur telah melakukan pekerjaan yang buruk, meninggalkan banyak luka di kulit kepalanya. 2 luka telah dihilangkan dari tanda lahir berbentuk koin, dan pori-pori tempat jarum ditusuk telah hancur. Ini memastikan diagnosis pendarahan otak, karena otak Song Bai Cheng dipenuhi darah. Xia Feng tidak terkejut dengan hal ini. Pemeriksa medis dari Biro 101 hendak memeriksa jenazah, tetapi istri Song Bai Cheng menyerang mereka, dengan keras mencegah mereka melakukan otopsi kedua. Dia sudah meninggal, dan kalian tidak hanya memeriksanya sekali, kalian juga melakukannya untuk kedua kalinya. Wu. Apa yang kalian inginkan? Bai Cheng, kau bekerja dengan tekun dan melayani orang lain. Wu. Sekarang setelah kau pergi, mereka bahkan menghancurkan tubuhmu. Istri Song Bai Cheng tersungkur dan menangis. Xia Feng menatap istri Song Bai Cheng dan sesuatu terlintas di benaknya. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Sebelumnya ia bersimpati dengan wanita ini dan anaknya, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ia terlalu baik. Sebuah detail muncul kembali di benaknya, wanita ini telah mengamuk terhadapnya dan Liang Xiao. Tetapi Ling Hao hanya mengangkat tangannya, dan wanita itu pun tenang. Dari detail kecil ini, ia dapat menyimpulkan bahwa wanita ini dan Ling Hao saling kenal, dan hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan biasa. Aktor yang hebat. Dia sangat tertutup. Siapa dia? Xia Feng merenung dalam hati, tetapi ia tidak bertanya. Tidak bijaksana untuk mulai menyelidiki wanita ini sekarang, karena itu akan membuat musuh waspada. Pilihan yang lebih baik baginya adalah Fan Fan. Para pemeriksa medis dari Biro 101 berada dalam posisi sulit karena campur tangan wanita Song Bai Cheng. Mereka meminta bantuan Xia Feng dan Liang Xiao. Xia Feng berkata, kita sudahi saja. Karena hasil otopsi sudah ada, mari kita dengar kesimpulan mereka. Tentu saja, ini hanya pendapat pribadi saya. Jika Anda butuh instruksi, Anda tahu harus bertanya kepada siapa. Ia kemudian menoleh ke Liang Xiao. Xiao, ayo pergi. Liang Xiao mengangguk patuh dan mengikuti Xia Feng keluar. Xia Feng, Ling Hao memanggil Xia Feng. Sebagai saudara, aku punya pesan untukmu.
Xia Feng berbalik dan menatapnya. Silakan. Tahu kapan harus berhenti. Terkadang, mundur selagi masih ada kesempatan. Xia Feng tersenyum. Terima kasih. Aku juga punya pesan untukmu. Silakan. Melakukan terlalu banyak kejahatan pada akhirnya akan membawa kehancuranmu sendiri. Terkadang, meninggalkan kejahatan dan beralih ke kebaikan adalah pilihan yang lebih baik. Ling Hao tersenyum. Bagus sekali. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Xia Feng melambaikan tangan kepada Ling Hao sebelum pergi bersama Liang Xiao. Kedua pria itu tanpa ingin saling membunuh, namun mereka tetap sopan di permukaan. Liang Xiao merasa aneh. Malam semakin larut, musim gugur telah tiba, dan angin sepau-sepau membawa sedikit kesejukan. Sebuah lampu oranye, sebotol anggur merah, dan dua orang duduk berhadapan. Makanan bukanlah yang penting. Yang terpenting adalah orang-orangnya, suasana yang hangat dan romantis. Liang Xiao tak bisa menyembunyikan senyumnya. Hatinya dipenuhi sukacita. Melihat Xia Feng di bawah cahaya, ia merasa seolah-olah telah kembali ke masa lalu, kembali ke hari-hari mereka di Haizu. Saat itu, karir Xia Feng baru saja dimulai. Ia hanya punya sedikit uang dan enggan berbelanja. Namun ia rela mengajaknya ke restoran berat kelas atas dan membelikannya BMW M6 senilai lebih dari 2 juta yuan. Dulu, ia sangat mencintainya, menyayanginya, lembut dan penuh perhatian, serta selalu berusaha keras untuk menyenangkannya. Namun sekarang, memikirkan hubungannya dengan Xia Feng saat ini, senyumnya memudar, dan gelombang kesedihan memenuhi hatinya. Ia ingin berdamai dengan Xia Feng, tetapi itu bukan tugas yang mudah. Ia tahu semua wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Xia Feng, dan pertanyaan pertama yang ia hadapi adalah akankah Xia Feng memutuskan hubungan dengan mereka demi dirinya? Long Bing, Tang Yuyan, Shen Tutianyin, Jiang Rui, dan dua wanita Jerman itu masing-masing wanita ini punya kisah dengan Xia Feng. Dan bagi Liang Xiao, mereka sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Mengapa ia harus meminta Xia Feng merelakan mereka demi dirinya? Setelah menghabiskan setengah botol anggur merah, wajah Liang Xiao memerah, dan mata gelapnya sedikit lebih sayu. Ia menatap Xia Feng. Matanya yang berair menatap tajam seolah ingin melahapnya bulat-bulat. Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Sudah cukup, jadi ayo kita berhenti. Jangan mengemudi setelah minum. Menginaplah di sini malam ini. Liang Xiao mengerucutkan bibir dan tersenyum. Apakah kau mengisyaratkan sesuatu? Mana mungkin aku mengisyaratkan sesuatu? Aku sudah menyuruh seseorang untuk menyiapkan kamar untukmu, kata Xia Feng, sambil mulai berdiri. Tiba-tiba, salah satu kaki Liang Xiao melesat keluar dari bawah meja makan dan menginjak punggung kaki Xia Feng. Ia tidak memakai sepatu, hanya mengenakan stoking hitam tipis. Telapak kakinya yang lembut dan halus, serta stoking yang halus dan lembut, berpadu bagai hidangan lezat, tak diragukan lagi membangkitkan selera makan. Kaki kakak senior adalah yang terindah yang pernah dilihat Xia Feng. Ia telah melakukan banyak hal buruk dengan kaki itu. Kini, tiba-tiba tersentuh olehnya, bayangan kaki indahnya tiba-tiba terlintas di benaknya keseimbangan ukuran yang sempurna, ramping dan lurus, kulit seputih giok, dan ketika tertutup, tak ada celah sedikit pun di antara keduanya. Jika dipadukan dengan stoking hitam, kaki itu sungguh indah, terindah di dunia. Alkohol dapat memacu adrenalin pria dan juga dapat menyebabkan hormon wanita keluar secara berlebihan. Liang Xiao jelas yang terakhir, tetapi kali berikutnya, ia yang pertama. Suasana di meja tiba-tiba menjadi ambigu. Meskipun tak satu pun dari mereka berbicara dan tampak sangat tenang, seolah ada gelombang kedamaian yang mengalir di antara mereka. Seperti percikan api yang menyulut api padang rumput, dengan puntung rokok merah di sisi pelari yang dingin, yang dapat memicu api yang membara kapan saja. Betapa sulitnya menyalakan kembali cinta lama, terkadang yang dibutuhkan hanyalah godaan lembut. Seperti sekarang, ia perlahan naik di sepanjang betis, lalu merayap maju di sepanjang pahanya. Kakinya yang halus, bagaikan ular cantik yang mencari sarangnya, menyelinap diam-diam melalui celah-celah pepohonan sebelum menghilang ke semak belukar. Xia Feng mengerutkan kening, tetapi itu bukan karena rasa tidak nyaman. Melainkan, tubuhnya telah mengambil alih, sebagian dirinya tak lagi dikendalikan oleh pikirannya. Ia tahu betul sifat makhluk itu, pasti ada sesuatu yang sedang direncanakan. Namun pikirannya, rasionalitasnya, tidak mengizinkannya. Situasi ini membuatnya malu, membuatnya tidak nyaman. Liang Xiao berharap Xia Feng akan menghentikannya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia duduk di hadapannya seperti batang kayu. Ia menyambut reaksi pria itu, menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam, sebuah kesempatan untuk berdamai dengan Xia Feng. Maka, ular cantik itu pun menjadi semakin tak terkendali. Xiao, jangan lakukan ini. Ayo. Xia Feng masih memiliki sedikit rasionalitas, tetapi tubuhnya menyerah pada wanita di hadapannya. Fengzi, aku sudah sangat menderita sejak putus denganmu. Jika aku diberi kesempatan untuk memulai kembali, aku takkan pernah mengkhianatimu. Beri aku kesempatan, terima aku.
Api membara di matanya. Xiao, beri aku sedikit waktu lagi. Tidak, aku tidak akan. Aku menginginkanmu sekarang, kata Xia Feng. Aku tidak memintamu untuk melamarku, aku juga tidak memintamu untuk menikah denganku. Aku hanya tidak ingin kesepian. Mungkinkah itu? Di balik api yang membara, air mata memenuhi matanya. Ia tak tahu apakah pengakuan lembut dan penuh kasih sayang yang melembutkan hatinya, atau apakah ular cantik nakal itu telah menaklukkannya. Tetapi seketika itu juga, pertahanannya runtuh. Ia tiba-tiba berdiri, melemparkan piring dan botol anggur dari meja ke lantai. Piring, botol, dan gelas pecah berkeping-keping di lantai. Liang Xiao tiba-tiba berdiri juga, mendorong dirinya ke atas meja dengan tangannya. Jarak di antara mereka langsung menghilang, dan bibir mereka yang lembut dan halus saling menempel. Tak ada kata-kata, hanya gairah yang membara, dan bahasa tubuh yang canggung dan liar. Stoking hitamnya robek. Kain katun hitamnya juga bengkok. Bip, bip, bip. Di saat kritis, telepon tiba-tiba berdering. Tubuh Xia Feng tiba-tiba berhenti. Ia tahu telepon mana yang berdering. Itu adalah telepon satelit yang digunakan untuk menghubungi tim zodiak. Ya, maaf, saya harus menjawab panggilan. Xia Feng berbalik dan berjalan pergi. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, celananya jatuh di belakang kakinya. Ia buru-buru menarik celananya dan berjalan menuju pintu restoran dengan canggung. Wanita yang berbaring di meja makan menatap punggung Xia Feng dengan mata terbelalak. Ia bahkan ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Meninggalkan restoran, Xia Feng menjawab telepon. Ini aku. Xia Feng, suara Yemosha terdengar melalui telepon satelit. Apakah 50 juta itu sudah siap? Sudah lama siap. Kapan transaksinya akan dilakukan? Besok. Di mana? Rusia, Siberia. Xia Feng mengerutkan kening. Kenapa Siberia? Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Datanglah sendiri sebelum jam 6 sore besok. Bawa orang lain dan aku akan membunuh Amanda dan Park Tae-yong. Xia Feng terdiam. Yemosha hanya mengizinkannya pergi sendiri. Dan lokasinya sangat terpencil di Siberia. Itu jelas jebakan baginya. Jika dia pergi, dia akan menghadapi situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada di Provinsi Barat. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, mari kita ubah waktu dan tempat, dan biarkan orang-orangku berdagang dengan orang-orangmu. 50 juta dolar as, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Aku berjanji, kau akan mendapatkan uangnya, dan tidak akan ada masalah. Itu bukan hal yang mustahil. Yemosha berkata, kau yang tentukan waktu dan tempatnya, tapi tidak boleh di wilayah Tiongkok. Baiklah, kalau begitu mari kita berdagang di Palestina, Peshawar, besok jam 6 sore. Aku setuju. Tapi aku ingin menerima uang tebusan 30 juta dolar as di muka sekarang. Mana mungkin? Xia Feng menolak mentah-mentah. Aku sudah menunjukkan ketulusanku, jangan coba-coba. Kau mengancamku? Yemosha tersenyum. Tawanya dingin. Xia Feng, aku beri kau waktu 10 menit untuk menyetor 30 juta dolar as ke rekening yang kutentukan. Jika kau terlambat 1 menit, transaksi akan berakhir, dan aku akan memenggal kepala orang-orangmu, tetapi aku akan mengirimkan telinga mereka sebagai kenang-kenangan. Beraninya kau? Xia Feng menggertakkan giginya. Kau punya 9 menit, teriak Yemosha. Mungkin kau tidak butuh waktu sebanyak itu. Apa kau ingin aku membunuh Amanda dan Park Tae-yong sekarang? Ancaman Xia Feng tidak berbobot, tetapi ancaman Yemosha sungguh nyata, karena ia memegang nyawa tukang pijat dan Park Tae-yong di tangannya. Xia Feng tidak bisa melukai rambut Yemosha, sekeras apapun kata-katanya, tetapi ia hanya perlu menarik pelatuk untuk mengambil nyawa Amanda dan Park Tae-yong. Baiklah, sepertinya kau mengkhawatirkan uangmu, dan aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Aku akan membunuh mereka sekarang, perintah suara Yemosha melalui telepon satelit. Bawa kedua orang itu keluar dan penggal kepala mereka. Tunggu. Xia Feng menahan amarahnya. Kirimkan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer 30 juta kepadamu. Tapi aku perlu bicara dengan Amanda dan Park Tae-yong. Tidak masalah, kata Yemosha. Liang Xiao muncul dari restoran, memperhatikan Xia Feng dari kejauhan tanpa mendekat. Cahaya bulan yang sejuk menyinarinya. Ia memiliki aura seorang pejuang dan kecantikan yang tak tertandingi wanita lain. Namun, ia seolah tak menyadari bahwa belahan dadanya terbuka, bahkan memperlihatkan branya. Stokingnya, yang robek hingga ke bagian dalam lutut, memperlihatkan kulit putihnya yang seputih giok. Ia memang cantik, tetapi ia tampak seperti baru saja mengalami kekerasan. Xia Feng tidak menyadari Liang Xiao di belakangnya. Ia menunggu dengan cemas suara Amanda atau Park Tae-yong melalui telepon satelit. Uang tebusan 30 juta di muka memang jumlah yang besar, tapi ia tak peduli. Ia jelas tak ingin mendengar suara Amanda dan Park Tae-yong hanya demi uang. Ia sungguh mengkhawatirkan keselamatan mereka. Semenit kemudian, suara Amanda terdengar di telepon satelit. Bos, ini aku. Suaranya lemah, dan mulutnya seperti terluka,
membuat ucapannya tak jelas. Xia Feng menghela napas lega. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku senang bisa bekerja sama denganmu. Sungguh, itu saat paling bahagia dalam hidupku, kata Amanda. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu. Tidak, jangan percaya padanya. Dia perempuan tak punya kredibilitas, kata Amanda. Kemudian, telepon satelit berdering dengan suara tendangan dan seseorang jatuh ke dinding. Meskipun Xia Feng tak bisa melihat, ia tahu seseorang telah menyerang Amanda. Ia dipenuhi kebencian, tapi ia tak bisa menolongnya. Suara Park Tae-yong kembali terdengar di telepon satelit. Bos, jangan ganggu kami. Kami siap. Jangan pura-pura. Aku pasti akan membalasmu. Percayalah. Tidak mengerti? Dia tidak akan. Krek. Suara tamparan di wajah. Bos, kalau aku mati, ingat bakar Lamborghini untukku, ya? Kembalilah, dan aku akan memberimu Lamborghini sungguhan. Hahaha, kau baik sekali. Sungguh. Bekerja denganmu adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Jangan menyerah, teriak Xia Feng ke telepon satelit. Suara Yamasa terdengar dari telepon satelit, aku sudah memenuhi permintaanmu. Kau akan segera menerima nomor rekeningku. Aku ingin uangnya disetorkan ke rekeningku dalam 10 menit. Xia Feng menggertakkan giginya, kau akan mendapatkan uangnya. Tapi jika kau berani menyakiti mereka, aku akan mencincangmu sepotong demi sepotong dan memberimu makan anjing. Namun, Ye Mosha sudah menutup telepon. Beberapa detik kemudian, telepon satelit menerima panggilan dengan nomor rekening Ye Mosha. Xia Feng memberi Guan Lingsan nomor rekening yang diberikan Ye Mosha dan memintanya untuk mentransfer 30 juta. 5 menit kemudian, Guan Lingsan menelepon kembali untuk mengonfirmasi transfer tersebut. Iya, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, tetapi Xia Feng masih belum bisa melepaskannya. Rasanya seperti beban berat yang membebaninya. Amanda dan Park Tae-yong mengatakan kepadanya bahwa Ye Mosha tidak bisa dipercaya, dan ia tahu wanita sekejam Ye Mosha tidak layak dipercaya. Namun ia tidak punya pilihan. Bahkan jika 30 juta itu dibuang ke air, ia akan melakukannya, hanya untuk memberi Amanda dan Park Tae-yong kesempatan untuk bertahan hidup. Bisakah Amanda dan Park Tae-yong kembali hidup-hidup? Ia sama sekali tidak yakin. Liang Xiao mendekat dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Xia Feng akhirnya tersadar dan mendesah pelan. Xiao, jangan tanya lagi. Apa kau tidak percaya padaku? Apa yang kau bicarakan? Ia merasa sedikit kesal. Aku pernah mengkhianatimu sekali, tapi aku tidak akan mengkhianatimu untuk kedua kalinya, kata Xia Feng. Xiao, ini bukan soal pengkhianatan. Jika aku tidak percaya padamu, apa aku masih akan membantumu pulang? Apa aku masih akan minum bersamamu? Ia bahkan belum memberitahu Long Bing dan Tang Yuyan tentang rahasia tim zodiak, dan ia tidak ingin Liang Xiao tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Xiao, kenapa kau? Aku babi? Tiba-tiba Liang Xiao berkata. Hah? Xia Feng tertegun sejenak. Apa katamu? Aku babi? Kata Liang Xiao lagi. Xia Feng menatap Liang Xiao, tatapannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pertama kali Liang Xiao memanggilnya babi, ia sama sekali tidak memikirkannya. Mungkin kedua kalinya Liang Xiao memanggilnya babi, perasaannya berbeda. Ia juga memikirkan tim zodiak, dan identitas babi yang selalu ingin ia ketahui. Apa maksudmu? Tanyanya ragu-ragu. Aku babi? Ulang Liang Xiao. Jangan bercanda. Ekspresi Xia Feng serius. Liang Xiao tiba-tiba memeluknya. Apakah menurutmu aku kembali ke Tiongkok untuk mengabdi pada negaraku? Atau apakah aku kembali ke Tiongkok karena tidak punya pilihan lain? Tubuhnya lemas, tetapi tubuh Xia Feng kaku. Liang Xiao berbisik di telinganya. Kau salah. Aku kembali ke Tiongkok hanya untukmu. Waktu aku masih di CIA, aku bicara dengan ayahmu. Dia bilang situasimu di Tiongkok tidak aman, tidak semua orang di seksi 101 adalah temanmu, dan kau butuh orang dalam lain yang benar-benar bisa membantumu di saat kritis. Aku tahu ini kesempatanku untuk menebus kesalahanku, dan aku berjanji pada ayahmu. Aku kembali ke Tiongkok dan bergabung dengan seksi 101. Aku menjadi orang dalam. Aku menggantikan wanita Rusia yang sebelumnya kusingkirkan, si babi. Aku tahu tentang tim zodiak dan betapa pentingnya mereka bagimu. Inilah alasannya ia membelot dari CIA dan kembali ke Tiongkok untuk bergabung dengan seksi 101. Tapi ayahmu tahu ini bukan masalah mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jika ia ketahuan, ia akan menghadapi hukuman mati yang paling berat. Di sisi lain, CIA akan melakukan perburuan global untuknya, dan agen serta pembunuh bayaran CIA akan membunuhnya pada kesempatan pertama. Ia menyebutnya penebusan, tetapi ia menebus dirinya sendiri dengan nyawanya sendiri. Baru saat itulah ia mengerti arti babi di tim zodiak. Orang-orang memelihara babi hanya untuk digemukkan dan dibunuh untuk diambil dagingnya. Yevgenia dulu begitu, dan Liang Xiao pun sekarang begitu.
Tim zodiak membutuhkan sosok yang bisa dikorbankan, dan babi itulah sosok itu. Hatinya melunak sepenuhnya. Semua dendam dan rintangan di masa lalu lenyap. Kau mengerti sekarang? Suara Liang Xiao sedikit tercekat. Demimu, aku bisa mengorbankan diriku kapan saja. Aku rela mati untukmu. Aku bisa memberikan segalanya, termasuk nyawaku, tapi kau bahkan tak memberiku kesempatan untuk kembali padamu? Kenapa kau memberitahuku sekarang? Kalau aku bilang aku akan pergi ke Biro 101 untuk menyamar untukmu, apa kau akan membiarkanku pergi? Jika ia memberitahu semua ini sebelumnya, ia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ayahku benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu melakukan hal berbahaya seperti itu? Apa kau tahu kau akan ditembak jika ketahuan? Asalkan itu baik untukmu, aku bersedia melakukan apa saja. Jangan salahkan ayahmu. Dia belum diampuni saat itu. Dia juga orang yang ingin ditangkap Biro 101, dan dia juga membutuhkan orang dalam yang bisa memberinya informasi. Jangan bekerja di Biro 101 lagi. Mundurlah besok dan datanglah ke perusahaanku untuk melakukan hal lain, kata Xia Feng. Tidak, kau sudah punya terlalu banyak musuh. Si Boren hampir pensiun. Setelah dia lengser, bisakah kau menjamin direktur baru akan berada di pihakmu? Aku tahu kau ingin Tang Yuyan menjadi direktur baru, tapi perebutan kekuasaan tidak pernah mutlak. Bukankah Ling Hao dan Fan Fan dari Biro Zeten contohnya? Mereka berdua mendukung Ling Hao, tapi Fan Fan lah yang akhirnya meraih posisi teratas. Lagi pula, ambisi politik keluarga Tang tak pernah surut. Jika mereka punya pilihan yang lebih baik, Tang Yuyan tak akan menjadi direktur Biro 101. Kau tak bisa mengendalikan semua ini. Begitu Biro 101 tak lagi menjadi tempat berlindungmu, nilaiku akan terungkap. Xiao, kenapa kau tidak mengerti? Tidak, aku mengerti semuanya. Kaulah yang tidak mengerti. Tahukah kau kisah harta karun tersembunyi itu? Rahasia yang kau simpan adalah ancaman terbesarmu. Kau butuh aku untuk tetap di Biro 101. Aku sudah memutuskan. Berhentilah membujukku. Dan jangan beritahu ayahmu, dia tidak ingin kau tahu identitasku. Xia Feng mengangguk tanpa suara. Apa kau sudah memaafkanku? Liang Xiao menatap Xia Feng penuh harap, matanya sedikit gugup. Xia Feng tiba-tiba mencium bibirnya. Ciuman ini adalah jawabannya, lebih meyakinkan daripada kata-kata apapun. Dalam pelukan penuh gairah itu, semua perbuatan masa lalunya terlintas kembali di benaknya di Seoul, Korea Selatan. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Di Yerusalem, ia sengaja mengalihkan perhatian pasukan yang mengejar, dan bagaimana ia selalu berusaha menebus kesalahannya. Sekarang, ia bahkan mempertaruhkan nyawanya, menapaki jalan tajam penebusan diri. Dihadapkan dengan wanita seperti itu, kasih sayang seperti itu, cinta seperti itu, jika ia masih bisa mengeraskan hati dan menjauhkannya, bahkan tanpa memberinya kesempatan, maka ia tak pantas mendapatkan cintanya. Berikan padaku. Liang Xiao menarik ikat pinggangnya. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. Aku hampir lupa bagaimana rasanya saat kau menyentuhku. Kata-kata ini bagaikan semburan darah yang mengalir deras di pembuluh darah Xia Feng, dan ia tak lagi mampu mengendalikan emosi dan hasrat yang menggebu-gebu. Ia menggendongnya dan melangkah menuju restoran. Karena restoran itu dekat. Karena meja makan kosong. Karena stokingnya robek. Karena kain katunnya melengkung. Malam yang sunyi tak lagi damai. Bahkan pintu dan jendela yang tertutup rapat tak mampu menghalangi suara berisik dari meja makan, atau gumaman suster senior yang terdengar seperti sedang sakit parah. Suara-suara aneh itu segera bergema bersama serangga-serangga musim gugur katak di kolam, jangkrik di semak-semak, semuanya berkicau riang. Tak jelas apakah mereka meniru suster senior atau memprotesnya. Butuh waktu lama bagi restoran untuk kembali damai. Liang Xiao meringkuk dalam pelukan Xia Feng, merasa terlalu malas untuk berbuat atau berkata apapun. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Rasanya begitu bahagia bisa kembali bersama pria yang dicintainya. Xiao, aku masih tak ingin kau tinggal di Biro 101 lagi. Mundurlah. Aku serius. Xia Feng mengelus rambut hitamnya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Jangan bicara, oke? Aku hanya ingin berbaring diam di pelukanmu. Selamanya, sampai rambutku memutih dan gigiku tanggal. Suara Liang Xiao lembut, tanpa sedikit pun kekuatan. Xia Feng bukan lagi Xia Feng yang dulu. Jika Xia Feng yang dulu bisa disamakan dengan tim nasional sepak bola Tiongkok, maka Xia Feng yang sekarang jelas-jelas adalah Barcelonanya dunia. Mengapa begitu? Bukannya dia tidak ingin tahu, dia hanya terlalu malu untuk bertanya. Xia Feng berpikir, aku akan mencari kesempatan untuk menenangkannya lain kali. Terlalu berbahaya baginya untuk melakukan ini. Bagaimana aku akan menjelaskan kepada guru jika terjadi sesuatu padanya? Aku lapar. Liang Xiao menatap Xia Feng dengan mata berkaca-kaca. Xia Feng berkata, aku akan pergi melihat apakah ada makanan di kulkas dan membawakanmu sesuatu. Aku tidak mau apapun dari kulkas, ini dingin. Aku mau sesuatu yang hangat. Aku akan mengambilnya sendiri.
Oke? Xia Feng berkata. Bip, bip, bip. Telepon satelit yang disembunyikan di balik pakaiannya tiba-tiba berdering lagi. Xia Feng buru-buru melompat dari meja makan, mengeluarkan telepon satelit dari sakunya, dan menjawab panggilan itu. Lian Xiao mengerutkan bibirnya dan menatap Xia Feng dengan tenang. Suara Ye Mosha terdengar dari telepon satelit. Xia Feng, aku sudah menerima uang tebusanmu. Kau sangat tepat waktu. Jangan konyol. Kau sudah menerima uangnya. Bawa orang-orangmu ke Peshawar besok, dan mereka akan menerima sisa 20 juta dolar. Aku janji, transaksi ini akan lancar. Aku hanya ingin orang-orangku kembali. Hati Xia Feng terasa sakit untuk mencabik-cabik Ye Mosha, tetapi nadanya dipenuhi dengan ketulusan. Ia membayar uang tebusan dan merendahkan profilnya, semua demi menyelamatkan Amanda dan Park Tae-yong. Hehehe. Ye Mosha tertawa, tawanya menyeramkan. Xia Feng tiba-tiba mendapat firasat, dan hatinya mencelos. Xia Feng, apa yang bisa kukatakan tentangmu? Kau lawan terkuat yang pernah kuhadapi, tapi kau juga yang paling naif. Aku sudah menerima 30 juta. Jadi untuk apa aku berdagang denganmu? Sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Membunuh mereka tidak akan ada gunanya. Kenapa tidak? Jika aku membunuh mereka sekarang, aku akan punya dua lawan yang lebih lemah untuk menghadapimu di masa depan. Beraninya kau. Geram Xia Feng. Senang sekali bisa membuatmu marah. Aku siap. Nanti aku kirim fotonya. Kalau kau mau balas dendam, silakan datang. Aku sedang di kamp pelatihan di Siberia. Xia Feng menggigit bibirnya, darah menetes dari sela-sela giginya. Tiba-tiba, suara geram Ye Mosha terdengar dari telepon satelit. Seharusnya kau tidak membunuh Gu Kewen. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku? Dasar brengsek. Kau membunuh Gu Kewen. Dan kau masih berharap bisa merebut orang-orangmu dariku. Akan kukirim mereka ke neraka sekarang juga bang. Bang? Dua tembakan terdengar. Keheningan menyelimuti telepon satelit. Dua air mata menggenang di mata Xia Feng. Sebuah foto segera muncul di telepon satelit. Amanda dan Park Tae-yong telah tiada. Lebih brutal lagi, Ye Mosha tidak hanya menggunakan pistol, ia juga memenggal kepala Amanda dan Park Tae-yong. Darah mereka memenuhi hampir sepertiga foto. Kemampuan fotografiku lumayan. Suara Ye Mosha muncul kembali. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, suaranya setajam pisau. Aku akan memotongmu sepotong demi sepotong dan memberimu makan anjing. Aku juga akan menemukan markas FA dan buang air kecil di sana. Ye Mosha menutup telepon. Xia Feng berdiri di sana, tak bergerak, seolah tersesat. Feng Zi, aku. Liang Xiao mencoba menghiburnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa tak berdaya saat itu. Xia Feng tiba-tiba berkata, Xiao, bantu aku menemukan informasi kontak Ksatria Hospitaler. Liang Xiao tertegun. Maksudmu Ksatria Malta? Itu sama saja. Apa yang kau cari dengan Ksatria Hospitaler? Balas dendam? Gerutu Xia Feng sambil menggertakkan gigi. Ruang bawah tanah itu sunyi. Xia Feng menatap dengan takjub potongan logam perak yang dibawanya kembali dari labirin. Leonardo da Vinci mengatakan itu adalah pecahan dari pedang malaikat. Ksatria Hospitaler menyebutnya logam dewa dan bertekad untuk mendapatkannya dengan segala cara. Leonardo da Vinci menghabiskan seluruh hidupnya tanpa hasil untuk menelitinya, dan Ksatria Hospitaler membayar mahal untuk itu, namun tetap tidak dapat memperolehnya. Inilah kisah logam perak. Dalam pandangannya, misterinya hanya kalah dari logam paduan kuno itu. Kalau itu pecahan pedang, lalu di mana sisa-sisanya? Mungkinkah itu ada di tangan Ksatria Hospitaler? Kalau mereka mendapatkan pecahan ini, mereka bisa menyusun pedang utuh? Xia Feng berspekulasi dalam hati. Tiba-tiba, mata kirinya berkedut sedikit, membangkitkan kemampuannya untuk melihat tembus. Ini pertama kalinya ia melihat tembus logam perak sejak mendapatkannya. Saat melihat tembus logam paduan kuno itu, penglihatannya akan gelap gulita. Perasaan seperti mendekati kematian, sangat tidak nyaman. Tapi kali ini, ia tidak jatuh ke dalam kegelapan, juga tidak merasakan perasaan mengerikan dan tidak nyaman itu. Penglihatannya meresap seperti air yang membasahi kapas, meresap semakin dalam, menyatu mulus dengan logam perak. Namun, logam perak itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Rasanya seperti ia melihat tembus sepotong logam biasa, seperti perak atau aluminium. Kepadatan molekulnya tidak terlalu tinggi, bahkan paduan titanium pun tak tertandingi. Aneh, menggores logam dengan mudah, tapi tetap saja tidak terluka sama sekali. Ringan, tapi kuat. Saya sudah menguji kekuatan spesifiknya, dan jelas lebih kuat daripada paduan titanium, tapi rasanya biasa saja. Apa saya melebih-lebihkannya, atau ada hal lain? Xia Feng bingung. Kemudian, sambil mempertahankan perspektifnya, ia membangunkan penglihatan mikroskopis mata kirinya dan terus meningkatkannya. Ketika penglihatan mikroskopisnya mencapai tingkat tinggi, pemandangan di mata kirinya tiba-tiba berubah.
Ia seakan tiba-tiba memasuki langit berbintang yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing berkilauan, berdampingan. Lukisan langit berbintang yang ia lihat di labirin tiba-tiba muncul di benaknya. Lukisan itu terbuat dari mineral. Tetapi setelah Zhu Xuanyue disadarkan, mineral-mineral itu lenyap, hanya menyisakan kanvas. Saat itu, ketika ia melihat lukisan itu, mineral-mineral itu tampak berputar perlahan, seperti nebula yang menyelimuti bintang-bintang yang bergerak. Namun, di dalam logam perak, mineral-mineral yang berkilauan itu tak bergerak. Apa sebenarnya mineral-mineral ini? Xia Feng bertanya-tanya. Ding ling ling, ding ling ling, dering ponselnya yang tiba-tiba mengganggu pikirannya, dan pandangannya pada logam perak itu. Itu adalah Liang Xiao yang menelepon. Aku sudah menemukan apa yang kau minta. Ya, beritahu aku. Aku di luar vilamu, kata Liang Xiao. Baiklah, aku akan segera keluar. Xia Feng menutup telepon. Ia berpikir sejenak, lalu mengambil logam perak itu, memasukkannya ke saku, dan meninggalkan laboratorium di ruang bawah tanah. Meninggalkan villa, Xia Feng langsung melihat Liang Xiao berdiri di bawah pohon emas ungu. Ia mengenakan sweter abu-abu dan celana jin ketat. Di balik sweter longgar itu, dua gunung menjulang tinggi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Celana jin ketat itu dengan sempurna membingkai lekuk kakinya yang indah, melengkapi lekuk pinggulnya yang menggairahkan. Penampilannya sederhana namun memikat. Ia telah dipupuk oleh cinta tadi malam, dan kulitnya tampak sangat indah. Begitu Xia Feng muncul, senyum mengembang di wajahnya, matanya yang cerah berbinar-binar gembira dan gembira. Iya, begitu bahagia hanya karena bertemu dengannya. Jika ia bisa memeluk dan menciumnya dengan manis, ia tak akan tahu betapa bahagianya ia nanti. Xia Feng menghampiri dan berbisik, kenapa harus datang langsung? Kirimkan saja pesan teks atau email. Liang Xiao menjawab, panggilan telepon biasa tidak aman, dan email meninggalkan jejak. Lebih aman bagiku untuk datang langsung. Alasan sebenarnya adalah karena ia ingin bertemu Xia Feng. Ia merasa seperti gadis muda yang baru pertama kali jatuh cinta, merasakan gatal dan hampa di dalam hatinya setiap hari tanpa bertemu kekasihnya. Namun, ia tidak akan memberitahu Xia Feng tentang hal ini. Yah, lebih baik berhati-hati, pikir Xia Feng, sambil menuntun Liang Xiao. Begitu mereka meninggalkan villa, Liang Xiao angkat bicara. Aku menemukan nomor telepon resmi Palazzo Malta di Roma, tapi aku tahu itu bukan yang kau inginkan. Aku menemukan nomor telepon pribadi Walton, Grandmaster Ksatria Hospitaler. Silakan, kata Liang Xiao, menyebutkan sebuah nomor. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau mencari Ksatria Hospitaler. Ordo abad pertengahan ini praktis sudah bubar. Xia Feng berkata, kau salah berasumsi begitu. Ksatria Hospitaler memiliki angkatan bersenjata sendiri, dan mereka sangat kuat. Kau, Liang Xiao tiba-tiba mengerti. Apakah kau mencari Ksatria Hospitaler untuk menyewa pasukan mereka? Apakah kau mencari tentara bayaran untuk balas dendam? Seorang saudari senior tetaplah seorang saudari senior. Ia adalah seorang perwira intelijen senior di CIA, sangat ahli dalam analisis intelijen, dan ia langsung membaca pikiran Xia Feng. Pikiran Xia Feng kembali pada gambaran Amanda dan Park Tae-yong yang dibunuh secara brutal. Liang Xiao meraih tangan Xia Feng dan berkata dengan cemas, aku tahu kau sedang sedih sekarang, tapi kau harus tenang. Knights Hospitaler, dalam beberapa hal, adalah sebuah bangsa fisik dan organisasi keagamaan. Mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat, dan uang tidak dapat membeli mereka. Xia Feng berkata, aku punya caraku sendiri. Jangan khawatir tentang ini. Liang Xiao memutar matanya ke arahnya. Kita sudah berdamai, apa kau masih menganggapku orang luar? Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Itu tidak akan ada gunanya. Aku tahu kau peduli padaku dan tidak ingin aku terseret ke dalam masalah atau bahaya. Tapi aku wanitamu. Kau punya kesulitan, dan aku ingin berbagi denganmu. Xia Feng berpura-pura mengerutkan kening. Apakah perempuan harus ikut campur dalam urusan laki-laki? Oke, aku akan melepaskanmu. Oke? Kau benar-benar chauvinis laki-laki. Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk pantatnya. Dengan itu, kekesalan Liang Xiao lenyap. Dalam riak ombak, hatinya melunak, kakinya melunak. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan keberanian itu. Tetapi tanpa peduli apakah ada orang di sekitarnya, ia tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Xia Feng dan memberinya ciuman manis dan penuh gairah. Mereka benar-benar melihatnya, termasuk beberapa pekerja yang lewat. Ya ampun, Direktur Xia sudah menemukan yang lain? Kakinya sangat indah. Berhenti merengek. Kau tahu siapa dia? Siapa dia? Tentu saja kau tidak tahu. Sebagai pendatang baru. Kukatakan padamu, nak. Dia pacar pertama Direktur Xia, Liang Xiao. Dia seorang Master Wing Chun. Dia bisa mengalahkan 50 orang sepertimu. 1 lawan 50 agak berlebihan, kan? Tapi kakinya sangat indah. Kenapa dia putus dengan Direktur Xia? Entahlah.
Tapi siapa yang bisa meninggalkan Direktur Xia? Setelah putus, dia masih akan kembali. Jadi, kapan Ratu Shentu akan kembali? Mana mungkin aku tahu? Kalau kau punya nyali, tanya saja Direktur Xia. Nanti kau akan tahu. Kembali bekerja. Berhentilah berhayal. Para pekerja mengobrol dan tertawa sambil pergi. Liang Xiao merasa puas, melepaskan Xia Feng dan berkata sambil tersenyum. Apa kau tidak takut mereka akan melihat? Xia Feng mengangkat bahu. Memangnya kenapa kalau mereka melihatku? Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Kau peduli? Aku tidak peduli. Yah, pria memang melakukan sesuatu, dan wanita wanita juga bisa melakukan sesuatu. Liang Xiao tersenyum dan berbalik untuk pergi. Xia Feng memperhatikan kepergiannya. Ia tidak terburu-buru menelepon Walton, melainkan pergi ke laboratorium material di dalam gudang senjata Thunder Horse. Laboratorium material itu penting. Material yang diperoleh untuk pembuatan senjata harus diuji di laboratorium sebelum dapat memasuki area produksi. Laboratorium itu juga melakukan penelitian tentang material baru, yang memberikan dukungan ilmu material untuk gudang senjata Thunder Horse. Laboratorium itu tidak hanya dikelola oleh staf biasa, tetapi juga oleh ilmuwan material yang digaji tinggi. Setibanya di sana, Xia Feng berkata kepada kepala laboratorium material, seorang ilmuwan material bernama Liu Udun. Coba lihat potongan logam ini. Adakah cara untuk memotongnya sedikit dan menganalisisnya? Ia mengeluarkan logam keperakan itu dan menyerahkannya kepada Liu Udun. Liu Udun mengamatinya, wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan penasaran. Tuan Xia, logam jenis apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sangat unik. Jangan khawatir. Jawab saja pertanyaanku, kata Xia Feng. Kami baru saja mendapatkan pemotong laser presisi tinggi yang seharusnya bisa memotongnya. Tapi, Tuan Xia, seberapa banyak yang ingin Anda potong? Liu Dun jelas tidak yakin dengan jawaban sedikit Xia Feng. Xia Feng berkata, semakin kecil semakin baik. Sebaiknya tidak ada yang tahu kalau itu sudah dipotong. Apakah kau mengerti? Liu Dun mengangguk. Ya, aku mengerti. Aku akan segera melakukannya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Segera, tapi aku belum yakin dengan analisisnya, kata Liu Dun. Silakan, aku akan menunggu di sini, kata Xia Feng. Setelah Liu Dun pergi, Xia Feng duduk di meja Liu Dun, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor yang diberikan Liang Xiao. Telepon berdering sekitar 50 detik sebelum seseorang menjawab. Seorang pria berbahasa Italia bertanya, siapa kau? Siapa yang memberimu nomor ini?